Gede banget suara. Halo. Aku abis video call. Terus aku bosan jadi aku lanjut IDN live. Sini. Halo. Lihat guys, ada bocek guys. Ada Udah guys. Kalian sudah gagal melihat Bojek karena dia nggak mau. Bojek ganteng, dipanggil Bojek ganteng. Sama keyboard. Guys, aku makan malam apa ya? Aku rencana hari ini makan malam mie. Gak ada orang lagi di rumah. Aku harus memutar otak aku untuk mencari makan malam apa. Dengar gak suara? Dengar gak suara? Bojek, Bojek, sini, nih, sini. Biarin aja. Tadi dia tidur di dalam rak sepatu guys. Jadi dia udah bisa, dia mengetahui bagaimana membuka rak sepatu. Jadi sekarang dia kalau tidur, kalau ada kesempatan dia akan tidur di dalam rak sepatu. Kayak bisa stop gak ya Bojek tidur di dalam rak sepatu? Terus dengan muka sedihnya dia itu yang paling tersakiti deh, paling tersakiti sedunia itu si Bojek gitu. Muka tidak bersalah. Iya, memang muka tidak bersalah. Guys, jadi aku udah selesai rewatch Solo Leveling kemarin. Ya, aku total nonton Solo Leveling 2 kali saking aku sukanya. Terus aku juga udah baca manhwanya. Jadi aku gak mau baca lagi manhwanya soalnya udah pernah. Tapi kalau nonton soalnya cepet, kalau manhwa kan lama kan. Ya udah. Terus Mas dagu lancip, ya bener banget Mas dagu lancip. Terus sekarang aku udah, hati aku kosong, mataku kosong, pikiran aku kosong, otak aku kosong. Aku udah nggak tahu harus mau ngapain. Kayak aku udah bingung film apa lagi yang aku harus nonton. Tapi aku lagi pengen banget, aku lagi moodnya nonton anime.
Karena dari kemarin tuh nonton film yang bukan anime, terus ya karena aku balik lagi rewatch Solo Leveling, jadi aku balik lagi nonton anime. Terus sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku udah bener-bener gak tahu lagi mau ngapain. Sakamoto Days tapi katanya cuma buat ya kayak Sakamoto Days tuh menurut aku dia bagus, dia lucu juga kan, komedi, tapi dia itu anime yang cocok untuk ditonton setelah bangun tidur. Kayak misalkan kayak otak kalian tuh masih buffering gitu loh, ngerti gak? Otak kalian masih buffering, nah itu cocok untuk Sakamoto Days. Dia anime yang sangat family friendly banget gitu. Aku butuh yang kayak Solo Leveling gitu ya, kayak ini harusnya gini ya sih gitu, ngerti gak? Nggak ngerti ya, pokoknya itu kayak gitu. Nah, aku belum pernah nonton Tokyo Ghoul. Apakah aku harus menonton Tokyo Ghoul? Aku belum pernah nonton Tokyo Ghoul, cuman di reviewnya ya ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak sih. Karena manganya kayaknya bagus banget ya. Manhwa atau manga sih kalau Tokyo Ghoul, aku nggak tahu dia dari Korea atau dari Jepang. Pokoknya dia katanya manganya tuh bagus banget. Oh, manga ya, berarti Jepang. Manganya tuh bagus banget, saking bagusnya jadi animenya agak kurang, katanya kayak gitu. Main karakter problematik. Oh sumpah, si Tokyo Ghoul. Haikyuu udah pernah nonton. Haikyuu kalau rewatch lagi terlalu banyak. Maksudnya kalau misalkan Solo Leveling kan cuma 25 episode ya, yang udah dibuat di Netflix. Jadi kayak kalau nonton rewatch lagi tuh kayak enak gitu. Kalau Haikyuu tuh terlalu banyak seasonnya, jadi aku bingung kalau mau rewatch nonton dari mana lagi gitu. Dr. Stone bagus ya. Tokyo Ghoul bagus gak sih guys? Aku penasaran, coba kita nonton ya. Kita nonton episode pertamanya aja. Blue Lock aku udah pernah sempet nonton si Blue Lock waktu itu. Bagus season 1 doang. Tokyo Ghoul bagus, tergantung sebenarnya sih Ci. Oke. Tokyo Ghoul. Kok belum apa-apa udah ada matong. Waduh, dia makan darah. Jadi kayaknya lebih itu. Thank you Kak Salma. Aku dapat gendis. Kamu lagi suka banget sama gendis sih katanya ya. Lada masih nge-like guys. Aman, oke. Banyak darahnya. Gak apa sih kok banyak darahnya. Gak gitu masalah, soalnya udah terbiasa nonton Solo Leveling yang kepalanya hilang, dikit-dikit kepala hilang. Kalau itu Solo Leveling pasti tahu ya, dikit-dikit kepala hilang, dikit-dikit badannya kebelah dua, ya kan, kebelah 4 tuh, kebelah berapa tuh jadi kebelah ketupat ya kan. Ci suka anime temanya camping nggak? Apa kalau bagus nggak masalah sih. Aku lagi suka anime santai kayak bertani dan memasak. Oh oke. Shingeki no Kyojin. Nande? Thank you Kariski Ape. Nani ga suki? Silver Spoon.
Silver Spoon ya. Kalau yang agak nyantai nonton skate dance. Kenapa sih emangnya sama Wibu? Aku suka Wibu. Thank you Karyo. Sekarang nonton Tokyo Ghoul. Enggak lah, kita nonton. Thank you Kak Salma. Nek apa? Dororo nonton yang calming. Yang calming tuh kayak apa? Yang calming ini emang banyak actionnya sih. Tapi aku sukanya yang emang kayak thriller, action gitu. Kacamatanya lucu tuh aku yang lucu. Conan aku udah dulu ya. Aku punya semua komiknya guys. Sumpah aku juga sekarang aku bingung komik Conan aku kemana ya. Kayak antara udah diloakin, udah dibuang, aku nggak tahu tuh soalnya penuhin. Maksudnya kan banyak barang yang aku sekarang udah beda kan. Jadi aku nggak tahu tuh kemana. Pokoknya dulu tuh aku punya semua series Conan tuh aku punya semuanya. Terus sekarang aku pengen baca lagi tapi udah hilang. Aku nggak tahu. Terus kalau misalkan beli udah terlalu mahal. Sekarang kalau kalian tahu dulu tuh Detektif Conan komik ya. Thank you Kanatan. Dulu Detektif Conan komiknya tuh cuma 17.000, kok nggak salah 16.000. Pokoknya something like that. Aku juga lupa berapa. Pokoknya kayak segitu lah, 17, 18, 19.000. Sekarang 40.000. Kayak 2 kali lipatnya. 50.000 bahkan katanya. Thank you Calvado. Jadi aku kayak aduh sayang banget soalnya aku tuh kalau baca komik sehari nggak nyampe sehari, 2 jam juga selesai gitu dalam satu komik. Jadi kalau sayang aku mau baca banyak, makanya aku biasanya ya kalau misalkan baca Conan tuh dari aku pasti langsung ambil langsung 3 komik, 2 komik lah minimal banget tuh 2 komik aku langsung ambil. Soalnya aku tuh pasti langsung bacanya langsung selesai gitu loh, karena aku suka nggak nyampe 2 jam ya. Iya nggak nyampe 2 jam sih, malah jujur lupa. Pokoknya kayak gitu. Jadi aku kayak Chilling Wave to Earth arc best combo. Kenapa memangnya? I don't know, tapi aku take it as a compliment, jadi thank you. Ngetiknya cepet banget. Aku bisa lebih cepet guys. Aku nih ya, kita main typing fast, typing test nih, type faster. Nih kalian mau apa? Aku intermediate, advance deh, udah nggak usah intermediate lagi. Sumpah aku udah jago banget guys. Thank you Kak Iqbal. Nih ya.
Aku nggak suka yang kayak gini. Kalau ini kan kayak nggak jelas gitu dia tulisnya apa. Aku mau yang kayak jelas gitu. Keyboard laptop. Keyboard apa hayo? Ayo, keyboard apa ayo? Nih ya. Ini aku kasih sekali aja buat kalian mendengarkan ASMR aku. Salah. Oh, salah. Tapi salah satu kata doang sih. Something tree city tell at keep near us big might she only put mountain car keep last girl told another after did well gempa ya well once of the back second satu udah selesai. Oke. 57 WPM words per menit maksudnya. Thank you Kak Koirin. 57 words per minute, akurasinya 94%, correct wordsnya 55, wrong wordsnya 2. Itu typing fast aku guys. Aku suka mengetik seru. Wibu kalau ngetik emang cepet. Ya udah sih Wibu, kenapa sih emangnya bersama Wibu dunia menjadi lebih baik. Aduh maaf ya, aku malah gitu guys. Thank you Kak Koirian. Masih flu, masih aku tadi masih sempat minum obat. Ini kenapa kayak gini? Oke wes bro, thank you bro. Guys, aku baru beli lampu baru. Nih, tapi ini harus dimatiin dulu. Lihat lampunya keren banget, semua warna pink, tapi aku harus matiin dulu lampunya, kok nggak kelihatan. Bentar ya. Gojek kayak gini, warna lampunya warna pink tuh, pink lampunya, warnanya bagus gak? Lebih ke ungu gas sih. Enggak, sebenarnya ini lampunya bisa semua warna. Jadi dia itu bisa di adjust gitu loh, mau warna apa. Ubi ungu. Ubi ungu sih.
adjust dong warna hijau. Masalahnya nggak bisa, soalnya kalau misalkan aku adjust sekarang kalian ke pause, soalnya dia di adjust dari HP aku, dia connect bluetooth ke HP aku. Oh terus guys lihat ya, aku nggak tahu sih, kayaknya harus di setting deh, harus dari HP aku dulu, jadi nggak mungkin. Jadi dia tuh bisa, lampunya itu dia bisa nyesuaiin sama lagu, ngerti gak? Kalau misalkan lagunya upbeat gitu, dia bisa kayak warna lampu itu kayak gitu lah, ngerti gak sih? Intinya kayak gitulah, pokoknya keren banget sumpah. Tapi ini aku kayaknya nggak bisa itin, soalnya kayak warna gerak, iya kayak gerak gitu loh. Tapi nggak bisa nih, misalkan ya kita dengerin lagu DJ. Thank you Kak Ferdian. Gak bisa sih kayaknya dia sekarang, soalnya aku udah setin lampunya warnanya kayak gini. Kalau misalkan dia mau sesuai sama lagu, dia harus disetting ulang lagi gitu. Tapi kan settingnya dari HP aku. Jadi thank you Kak Koirin. Jadi kayak agak susah kayaknya. Ya kayak gitu. Paling suka warna apa buat di kamar? Ini kan aku taruh di kamar, tapi kadang-kadang aku juga suka, karena ini lampunya ringan, jadi aku bisa pindah-pindahin kemana aja. Kalau di kamar aku kayak suka warna putih kayak warm white, pink juga. Ini sekarang pink, kayak pink ungu, tapi ini lebih ke pink sih, pink ungu gitu lah pokoknya. Kalau di living room, karena di living room aku ada LED kuning gitu, kayak kuning warm yellow gitu, jadi aku samain warnanya warm yellow juga gitu. Agak nggak penting sih guys sebenarnya informasi ini, cuman ya intinya kayak gitu. Kalian lebih suka tadi terang atau kayak gini? Kalau aku suka dua-duanya. Tuh. Ini nggak bisa deh. Kalian pasti kaget, sorry ya. Aku gedein speakernya buat ngeliat lampunya bisa connect ya, tapi enggak, dia harus disetting ulang baru bisa. Thank you Kak Oshi Mercy. Coba warna kuning ayam. Kuning ayam. Pakai Bluetooth Kak? Iya pakai Bluetooth, jadi dia connect ke Bluetooth aku. Thank you Kak Koirin. Sehat bro. HP-nya dipakai buat live. Iya, HP-nya soalnya dipakai buat live, jadi nggak bisa connect. Kalau sekarang aku nggak bisa ganti warnanya, maaf ya. Tapi kayaknya selama aku live sih juga nggak bisa ganti warna, soalnya aku kan pakai HP-nya buat live. Thank you Kak Cesarius Ananda. Ciri kenapa Jetanos? Ya ini mau ngumpulin 5 ring guys. Jadi menurut kalian ending solo leveling gimana? Menurut aku ada make sense-nya, tapi jujur bukan kecewa ya, gimana sih, maksud aku kayak aku ngerti sih, ini karena aku baru rewatch lagi ya, jadi kayak terlintas di otak aku lagi, kayak maksudnya kayak FYP aku sekarang jadi solo leveling lagi gitu loh, karena aku tuh suka banget sama solo leveling, terus aku udah sampai rewatch lagi, terus aku jadi cari tahu lagi. Ngerti gak? Endingnya tuh kayak oke, aku ngerti kenapa nama sebenarnya make sense, namanya solo leveling, jadi time travel gitu, dia balik lagi, tapi kayak dia kenapa dia harus memutuskan untuk semua orang lupa sama dia, kayak udah baca manhwanya, udah baca. Kemarin kan aku ngomong di PM, aku bilang kayak aku suka banget sama solo leveling, tapi aku bingung baca manhwanya di mana. Terus ada yang bales di hashtag kabarlin aku di PM, terus kayak dikasih gitu linknya, kayak ini baca sini sih, terus aku langsung baca. Setelah baca aku langsung cari tahu, makanya di TikTok aku sekarang semuanya thank you ke sama solo leveling lagi. Terus aku kayak gitu lah.
Kak Koirin. Nanti aku dikasih firework terus, mantap. New Year, kita New Year ya. Any Windbreaker. Jujur, aku tadi nonton Windbreaker episode 1 karena kemarin banyak yang thank you Kak Aris. Kemarin banyak yang rekomendasiin aku buat nonton Windbreaker, jadi aku udah nonton Windbreaker tapi baru episode 1. Yang ini kan guys, yang dia perawakannya tuh beda gitu, yang setengah blonde, setengah warna rambutnya hitam, terus dia setengah kayak albino gitu gak sih, bener gak? Jangan-jangan Windbreaker yang kita omongkan beda, tapi benar, iya benar, oke. Aku udah baca episode 1 tadi pas makan siang, nonton. Thank you Kak Salma. Tadi pas aku makan siang aku nontonin, tapi baru sempat episode 1 doang, belum lanjut episode 2. Nanti aku lanjutin ya. Emang seru guys Windbreaker. Itu namanya Odd Eye. Oke, nice, thanks info. Sumpah minusnya dia suka relapse gitu kayak Naruto. Abangnya kenapa? Ya udahlah, kalau dia relapse. Asli seru banget Windbreaker. Oke, sumpah. Dia ini kan dia pindah sekolah ya. Dia tuh pindah kota. Aku CMIIW guys, correct me if I'm wrong. Jadi dia tuh pindah kota, terus masuk ke sekolah yang nggak terlalu nggak terlalu memprioritaskan akademis gitu, karena dia jago berantem. Thank you Kak Koirin, bener gak? Dia jago berantem ya. Maksudnya kayak kalau soal leveling ini sorry banget ya, balik lagi ke soal leveling, soalnya aku kayak baru selesai banget semalam nonton rewatch soal leveling. Jadi aku kayak di otak aku tuh masih soal leveling gitu kan. Saya bayangin nonton 2 kali, jadi kayak ya ketika udah keinget terus di otak. Kalau soal leveling kan dia ibarat dari kayak tanda kutip cupu terus jadi kuat gitu kan. Nah kalau Windbreaker ini dia dari awal udah kuat. Apa gimana guys? Kalau Windbreaker soalnya aku lihat tadi dia udah gebuk-gebukin orang, kayak udah jago gitu, udah bisa berantem dikit. Oh tapi dikit ya, belum banyak, udah belum banyak ya. Tapi si Windbreaker ini tuh maksudnya dia, aku harus nonton doang sih, nggak perlu banyak cincong ya. Cuma maksud aku penasaran dia, karena aku jujur aku tipe orang yang suka spoiler guys. Jadi kalau misalkan kalian di sini mau kasih aku spoiler, mau kasih tahu aku tentang spoiler apapun itu yang aku nonton sekarang, aku bakal kayak ya udah, karena aku suka spoiler. Aku malah nggak bisa, kalau misalnya aku nonton sesuatu aku harus tahu dulu dia endingnya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Kalau nggak aku nggak mau nonton lagi, ngerti gak? Aku tipe orang yang lebih suka spoiler gitu dibanding enggak spoiler. The God of High School. Oke. Nontonnya di mana? Sumpah ini, tapi ya Windbreaker vibes-nya tuh kayak study group guys. Dia kayak pindah ke sekolah yang tidak memprioritaskan pendidikan. Terus karena dia jago berantem. Tadi kalau misalkan kalian nonton kayak drama judulnya study group kayak gitu juga. Tapi agak beda sih. Cuma maksudnya ada miripnya tuh yang dia pindah ke sekolah. Iya, pindah ke sekolah yang tidak memprioritaskan pendidikan. Masih tidak memprioritaskan apa sih? Akreditasi gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya. Terus dia jago berantem. Itu anime atau film? Ini anime. Aku lagi bahas Windbreaker. Oh, kalau main karakter Windbreaker itu dia kena diskriminasi karena perbedaannya, karena perawakannya, jadi dia pindah sekolah. Oh, dia lebih kayak gitu. Oke. Aku disuruh nyanyi Jumbo. Oke, boleh nyanyi Jumbo. Bentar ya, dengan suara bideng aku lagi. Oke guys. Tuh, suara lagi bintang. Thank you, Kanatan. Tapi lagu Jumbo enak banget.
Oh, aku lagi bilang Jumbo apa guys, selalu ada di nadi. Genre anime action, fun. Aku nggak tahu sih fantasi atau nggak sih kalau Windbreaker guys, aku nggak tahu. Oke. Kala nanti badai kan datang. Terus apa lagi? Oke, kita ulang ya. Badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maaf ya guys, aku belum tahu tahu lagunya. Saat itu datang, kami tak ada menemani. Nyanyi aku di sini. Salah? Gimana sih? Oh, sedikit demi gimana sih guys? Nanti guys, sorry ya, aku belum tahu lagunya. Demi sedikit engkau akan berteman bagiku. Oke. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman bahagia. Karena saja harus menangis. Oh jadi sedikit demi sedikit apa? Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Gimana sih nadanya ya Allah? Aku baru pertama kali dengar. Aku kayak pernah dengerin di TikTok tapi kayak muncul di FYP doang. Thank you Kak Ado. Demi sedikit engkau akan berteman bahagia. Saja bila harus menangis. Thank you Kak Salma. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah
udah gak tahu nadanya gimana gitu. Versi remix, emang ada versi remix ya guys. Tadi lupa nadanya, maaf ya. Oke, kita dengerin lagi ya. Sabar, tenangin diri lo. Kita kenapa nggak dengerin di sedikit? Enggak, itu versi saya Rosa. Nanti kalau mau diklip, bentar ya, diklipnya tunggu sampai saya nyanyi yang bener dulu guys, karena ini baru pertama kali dengar, jadi takut lupa ya nadanya, jadi jangan diklip dulu. Tunggu saya bilang kayak oke, boleh klip, terus baru baru diklip gitu ya. Ya udah pernah ngeklip, ya udah, kalau udah pernah ngeklip oke. Kali ini disclaimer ya, kalau yang udah diklip terus takutnya itu orang-orang nggak tahu. Saya mau pertama kali dengerin lagunya, maksudnya kayak full songnya, jadi saya nggak tahu nadanya kayak gimana gitu. Jadi tolong dimaklumin, ini kita ulang ya. Nanti dong diklipin nanti aja nih, waktu udah masuk nadanya baru. Thank you Kaldo. Angin akan buat kau goyah, maafkan. Hidup memang, oh hidup memang kau lebih kuat. Maafkan, hidup memang. Kalau nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Ini OST apa sih? Maksudnya ya beda gitu. Oh, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi tuh BCL-nya ini. Kalau ini sedikit demi sedikit tuh jadi buket. Iya deh. Tadi gimana ya? Demi sedikit engkau akan berteman pahit luar, tak saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua. Oh, lelai naik. Oh, ini versi aslinya. Oh, tadi itu emang kayak di apa namanya, di cover. Oke, aku coba tahu refnya doang guys. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luap. Terus habis itu apa lagi? Luapkan saja bila harus. Oh, luapkanlah saja bila harus, luapkanlah saja bila harus menangis. Oh, luap. Iya, ngap. Aku lagi pilek, ngap. Sedikit nanti ya guys, aku hafalin terus kalau misalkan dunia berkenan dunia berkenan aku apa namanya, aku coverin ya. Kalau dunia berkenan ya, kita lihat. Kalau buat sekarang aku lagi bintang, jadi maaf aku nggak bisa nyanyi full. Buang ingus mau, sumpah mau banget. Tisu tapi nggak tahu di mana. Tisu di depan, jauh hilang apa. Sedikit
Ya di sini udah boleh klip ya guys kalau mau, karena aku kita apa namanya cover tipis-tipis dulu gitu ya di sini. Udah nih, udah di klip. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit, luapkanlah saja bila harus menangis. Gitu bener gak nadanya? Sumpah gue takut salah kayak gitu. Luapkanlah saja bila harus. Bener guys, mantap. Oke. Ya, terima kasih. Segitu aja dulu. Nanti kita lanjutin ya. Lagi pilek guys. Maaf banget kalau bintang. Thank you Kak Aldo. Guys, aku pengen buang ingus banget. Maaf ya, aduh gimana nih. Ada tisu. Guys, maaf. Aku gedein suara biar gak kedengeran. Oke, udah. Maaf ya, sumpah. Aku lagi pilek. Pilek flu berat. Ui. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit, luapkanlah saja bila. Thank you Karang. Kamu gak video call ya hari ini? Soalnya apa, kamu nonton pajama hari ini? Cepet sembuh, thank you. Cicak masih nginep, masih sumpah kemarin masih ada di kamar aku. Terus waktu aku balik, kan aku pindah ruangan ya soalnya Cicak. Terus waktu aku balik lagi ke kamar aku, dia udah hilang. Sumpah itu yang lebih meresahkan. Sumpah kalau bintang-bintang kayak gitu, kalau dia hilang lebih meresahkan dibanding dia masih ada di situ. Kenapa? Soalnya kita jadi nggak tahu udah di mana. Jadi kita harus was-was dalam segala situasi, kayak dia di mana nih gitu, ngerti gak? Itu yang meresahkan kalau buat aku ya. Aku mendingan dia di situ terus, jadi kayak kita tahu oh dia di situ gitu loh. Kalau nggak di kolong, jujur banget aku nggak tahu ya guys. Tapi aku nggak yakin dia udah keluar deh. Dipantau Cicak, takut banget dipantau Cicak. Takut banget dipantau Cicak. Nggak mau. Minuman aku sudah datang. Kok ada orang takut cicak? Aku takut cicak. Kayaknya banyak gak sih yang takut cicak? Kayaknya member JKT banyak yang takut cicak. Badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang aku ingin kau lebih kuat. Cicak geprek apaan itu? Serem banget, namanya udah serem banget. Namanya itu udah sangat menyeramkan ya. Mana kamu sama cicak? Tapi takut banget sih sama cicak. Tapi takut sama kecoa. Udah stop, jangan ngomongin kayak gitu. Sumpah aku sendiri di rumah ya. Aku nggak mau. Demi sedikit engkau akan
akan berteman pahit luar. Kalian tau gak sih kenapa aku kemarin pilih lagu apa namanya Belada Serangga pas Vokal Queen? Soalnya aku nggak tahu kapan lagi aku bisa bawain lagu itu, karena kan lagu itu udah pasti ini banget ya, maksudnya kalau Mabel udah bawain lagu itu kan udah pasti udah dipercayain kayak emang bagus gitu buat bawainnya dan sebagainya, dan aku nggak tahu kapan lagi aku bisa bener-bener nih dikasih mic gitu buat nyanyi di depan banyak orang gitu, buat bawain lagu Belada Serangga gitu kan. Karena kan juga gimana ya, iya kayak aku kan juga bukan pilihan fans maupun pilihan pilihan manajemen ya, jadi aku kayak nggak tahu nih sampai kapan, sampai nanti pun aku nggak bakal tahu kapan aku bisa bener-bener bisa bawain Belada Serangga sendiri gitu, dikasih mic gitu kan. Jadi kayak ya udah gas aja aku bawain Belada Serangga, walaupun aku tahu itu susah banget lagunya, itu bener-bener susah banget guys. Dan kemarin bener-bener aku masih, kalau ngomongin waktu itu ya, aku masih shock kayak, karena yang lo kasih Siska gitu loh, aku bener-bener jadi kayak apa namanya makin grogi banget, soalnya Kak Siska kan juga bener-bener bagus banget bawain Belada Serangganya kan, jadi orang tuh udah melekat Belada Serangga tuh dengan Kak Siska gitu. Mantap, Kak Siska keren banget. Sumpah aku di backstage aku udah kerjaannya cuma minta maaf doang sama Kak Siska. Aku udah ngomong ke Kak Siska kayak, Kak Siska maaf banget ya Kak kalau bawa ini jelek, sebenarnya aku udah kerjaannya cuma minta maaf doang, sumpah, di belakang di backstage gitu. Karena aku shock banget kayak juri ternyata Kak Siska gitu. Aku bahkan nggak tahu aku tahu sih bakal ada juri, cuman aku nggak tahu juri siapa gitu kan. Aku pikir mungkin bakal guru vokal atau siapa gitu kan, terus aku nggak tahu bakal kasih terus aku kayak oh no, aku bawain Belada Serangga, coba udah gitu. Balado Serangga. Jadi kemarin sangatlah grogi ya guys bawainnya, bayangin tiba-tiba bawain Belada Serangga. Tapi aku suka banget sama lagunya, karena aku suka banget sama Belada Serangga, aku bener sesuka itu. Pokoknya pertama kali aku lihat Kak Siska yang bawain, aku langsung kayak this is my song gitu, kayak aku suka banget, bener-bener sesuka itu sama lagunya. Aku kayak oke, ini gitu, thesis gitu. Ketika sih kayak sesuka itu aku sama lagu, entah liriknya, entah instrumennya, entah nadanya, kayak semua itu bagus gitu, bener-bener bagus banget Belada Serangga itu. Aku yes banget. This is me ya. Coba nyanyiin sepenggal Ci. Oke. Belada Serangga. Sendiri. Guys, takut lupa lirik ya. Sendiri ku terdiam di bawah derasnya hujan. Bener gak? Basah kuyup sengaja aku terdiam. Biarkan hujan membasuh tubuhku yang kotor ini, dan juga hatiku yang telah lusuh ini. Aduh, maaf ya. Untuk terus hidup di masa seperti ini. Maaf ya guys. Di masa seperti ini, apakah yang harus aku gue sih buang dulu, makasih loh. Aduh, makasih loh udah diingetin, sumpah. Nih guys, tapi ini apa namanya, sakit flu kayak gini tuh emang langganan member ya. Karena mungkin kalau dari apa namanya, pemikiran aku, kalau dari pemikiran gue tau gak sih guys yang gedis ini, apa,
kalau ada Hatta apa kemarin ya, pokoknya kayak gitu kayaknya kalau menurut aku. Soalnya orangnya banyak, ketemu banyak orang. Jadi kan kalau flu kan sakit-sakit kayak gini kan paling gampang disebarin dan paling gampang juga orang kenanya kan. Jadi ya kayak susah deh buat 60 member kayak semuanya sehat walafiat, maksudnya sehat yang kayak bener-bener nggak ada flu, nggak ada apa, kayak susah deh. Jadi pasti rawan banget buat kena sakit ginian gitu, kayak flu ginian tuh sangatlah gampang ya. Ya ini menurut aku flu adalah salah satu musuh terbesarnya para member JKT menurut aku. Soalnya kayak kalau flu kayak gini tuh ya nyanyi susah gitu ya kan. Bisa sih, masih bisa, cuma maksudnya jadi nggak bisa narik nafas dengan benar. Nafasnya juga dari bukan nafas manual, bukan nafas otomatis gitu kan. Terus apalagi terus juga kalau beginian ya lagi joget bener saat repot banget. Aku lumayan, thank you Kak Justin Comel, aku udah berapa kali lumayan banget repotnya. Bayangin kayak gini kan guys, kayak aku di sini dan jadi tiap satu bongkahan lirik tuh narik nafas gitu, ngerti gak? Belum lagi nanti kalau tiba-tiba meler gitu kan, lagi make up ya, maksudnya kan make up gitu kan show, aduh nanti luntur gitu kan, kena ingus gitu. Ya Allah, susah amat gitu hidup ya, emang kayak gitu. Makanya ini sumpah flu ini kenapa harus ada sih gitu. Ini tuh musuh terbesarnya ya member JKT, atau musuh terbesarnya semua orang di dunia ini, sumpah. Stop flu ini, stop flu pilek batuk ini, stop gitu, bisa stop gak? Bengek ya kan capek ya orang kadang kok capek terus flu gitu kan. Sabtu aku TWT lagi gitu kan. Ella udah S3 serat-serat ya. Kalau Ella udah S3 sih, dia kalau bisa ST dia. Kalau Ella tuh kayaknya dia ada sinus gak sih? Tapi kayaknya aku lumayan sering menemukan orang yang sinus sih. Jadi dia bukan, maksudnya kalian jangan ini ya, maksudnya kalian jangan membuli Ella membuli kayak, maksudnya kalian jangan ngatain Ella terus-terusan kalau misalkan di Southside, karena menurut aku sinus tuh sangat sering terjadi di orang-orang gitu lah. Karena Ella bukan satu-satunya orang yang aku kenal yang sinusan yang punya sinus gitu, banyak yang punya sinus gitu loh. Tuh kan gue juga sinus katanya, apalagi kalau pagi-pagi tuh entah kenapa semua orang jadi sinus, entah kenapa semua orang jadi serot gitu. Kalau mampet alergi cuaca dingin bisa. Sabtu ini TWT bareng Lia. Iya bareng Lia. Aku sama Lia 2 minggu berturut-turut TWT. Mantap. Mama jiwa-jiwa masih muda tuh memang seperti itu guys. Alia juga TWT gak sih? Atau enggak minggu ini? Thank you Kaldo. Kayaknya ada Alia deh, aku lihat. Kacamata gede banget. Iya, waktu itu salah beli, udah telanjur datang, ya udahlah. Kalau udah capek juga bisa tiba-tiba ngapet. Oh iya bisa ya emang ya. Kalau capek, aku baru tahu. Ella sama Kolonel sih paling terasa dampaknya. Udah kayak apa aja paling terasa dampaknya, udah kayak kronis banget ya. Padahal kayak cuma pilek gitu. Thank you Kak Lefsa. Itu kacamata minus. Iya kacamata minus. Aku nggak ada plus, minus aja. Karena plusnya udah di aku. Asik. Plus mah buat nenek. Tapi ada aja gak sih yang kayak zaman sekarang yang plus anak muda gitu? Gak masalah gak sih?
penghuni tetap TWT. Ya lumayan sih, aku lumayan penghuni tetap, sumpah. Aku udah selama ini TWT udah berapa kali? 6, 7 kali. Aku udah 4, 5 kali. 4 kali lah udah TWT aku. Tapi penghuni tetap Alia sih, karena dia waktu pertama 3 show kan, dia hebat banget sih. Aku bener-bener langsung waktu ketemu Alia lagi, aku langsung bilang, Alia sehat. Aku bener-bener langsung kayak gitu, Alia aman badannya gitu. Soalnya TWT tuh capek banget, bener-bener secapek itu guys. Aku udah pernah ngomong ini gitu. Aku sekarang ngomong lagi, kok TWT itu bener-bener secapek itu. Jadi hebat banget sih Alia, 3 hari berturut keren, mantap. Capek banget. Aku udah ketemu Alia, aku langsung kayak, Alia sehat Alia gitu. Dia bilang langsung pijit sih aku. hebat. Karena emang capek banget sih TWT. Penghuni tetap. Tapi aku menjadi lumayan salah satu orang yang lumayan paling sering TWT kayaknya aku. Gak tau, aku merasa kayak TWT baru kayak 6-7 kali, tapi aku udah 4 kali show kayak oke gitu. SNM sama TWT lebih capek mana? TWT. Ada kan? SNM tuh lebih susah, TWT lebih mudah, tapi TWT lebih capek. Kenapa? Karena SNM itu di lagu kedua, lagu yang apa namanya, yang pakai kacamata, itu tuh kita bisa cool down, kita bisa tone down. Kalau TWT enggak, 1, 2, 3, 4 tuh semuanya naik. Dia tuh makin naik. Coba Walau Song udah paling mau mati. Karena dia paling naik kan, paling tinggi gitu. Itu kalau di apa namanya, kalau di SNM tuh M2 sama M3 nya masih nggak terlalu ini capek gitu. Kalau TWT, wow, M3 itu udah capek banget. M2 sebenarnya nggak terlalu yang lompat-lompat banget sih, jujur. TWT yang Mango Number tuh lebih ke lucu gitu kan, tapi tetap aja ada lompatnya gitu. Tapi yang main The Pianist yang ada kamunya paling aku tunggu. Terima kasih loh Karama. Masih biasa aja kok, masih biasa. Terima kasih loh. Aku tapi suka banget sama The Pianist. Kayaknya emang jiwa aku ya guys, aku nggak tahu sih. Tapi kayak jiwa aku emang di lagu-lagu yang gitu, lagu-lagu yang bukan sangar ya, apa ya? Lagu-lagu yang emang lagu apa sih namanya kalau kayak gitu ya? Lagu bukan lagu sangar tapi lagu ya kayak gitulah. Karena apa mungkin aku udah 23 tahun ya, jadi aku kayak gak ngerti juga. Tapi aku juga kayak anak kecil. Sulit. Lagu susah ya. Susah turunin mic-nya. Lagu sangar, iya. Tapi bukan sangar gimana juga sih, bukannya kayak oh gitu. Aku pengen bawain Natasha. Blue Rose belum pernah aku bawain. Sumpah pasti terlihat sangat lucu sih karena aku kecil badannya. Tapi aku suka banget sama Blue Rose, Natasha, suka tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Thank you Kak Aldo. Lina Slay ada 2 versi Hagafi dalam Main The Pianist. Iya bener lagi. Waktu itu pernah gak ya aku kayak RKJ Hagafi terus besokan hari Main The Pianist. Tapi aku pernah waktu itu guys, aku 2 hari berturut-turut beda. Jadi hari kemarinnya aku bukan Wimbledon, apa sih yang pajama Tenshi no Shippo. Terus besokan harinya aku Kuroi Tenshi. Kayak oke gitu loh. Bayangin aku Tenshi no Shippo kasih balon, tiba-tiba besokan hari menjadi malaikat hitam. Wow. Apakah aku ini Tokyo Ghoul? Apakah aku ini apa ini gitu. Lama gak Kuroiten. Iya lama gak Kuroiten ya. Tapi aku juga suka sama Hagafi kok. Suka banget sama Hagafi. Sepertinya aku suka sama kamu gitu. Kayaknya Hagafi kalau lagu pakai bahasa Sunda seru kali ya.
pakai bahasa Jawa gitu. Thank you Kak Farid. Stop. Sumpah guys, image aku di tahun ini itu menjadi soft girl ya. Aku nggak, bukan soft girl sih. Aku pengen tahun ini tuh aku kayak dewasa aja gitu. Kayak cewek cewek yang berwibawa gitu. Jadi kalau misalkan kalian melihat aku, kalian kayak wow, berwibawa sekali gitu. Ya aku mau kayak gitu. Oke, jadi tolong melihat aku seperti itu. Nggak sih, terserah kalian mau melihat aku sebagai kayak gimana. Cuma maksudnya aku pengennya kayak gitu. Sundere, bukan sundere. Nggak ngerti ya. Bukan sundere, maksudnya kayak dewasa gitu loh. Karena kayak, ya bayangin aja aku tahunnya 24 tahun guys. Thank you Kaldo. Tapi aku masih lama JKT, tenang aja. Gak usah terlalu banyak overthinking, tenang, sabar. Tenangin deh lo. Tapi maksudnya aku kayak udah 24, jadi aku pengen dilihat orang kayak, walaupun badan aku kecil dan segini gitu dibanding yang lain segini, ya segini doang. Tapi aku pengen kalau orang lihat aku tuh kayak, wow, wibawa banget. Ini independent woman banget gitu. Kayak gitu guys. Karena asli aku emang kayak gitu. Enggak sih, aku bisa dua. Cuma maksud aku kayak aku lebih di aslinya ya, di kehidupan aslinya aku agak lebih sedikit condong ke itu sih. Maksudnya aku lebih kayak, aku sangat independent woman banget ya. Aku tuh yang bener-bener nggak mau terlalu itulah. Tapi maksudnya intinya kayak gitu. Tahun lagi kan aku JKT. Betul, masih 20 tahun lagi JKT sampai nenek. Ternyata pengen nyuntap lagi. Aku suka sih, aku udah terlalu nyaman di Amin Pianis. Aku suka banget Amin Pianis. Tapi aku pengen Wimbledon. Tapi kalau Wimbledon nggak bisa Amin Pianis. Pilihan yang sulit. Wimbledon tuh soalnya enak lagunya, jadi aku suka. Tapi udah Amin Pianis aku udah suka banget sih. Nanti teriaknya ini ya, Lin lucu. Aduh nggak bisa lagi, dua syllable ya, gimana? Cilin lucu, gimana sih guys ininya chantnya. Tapi gitu kan kayak du Cilin lucu gitu ya. Du Jesslyn lucu ya. Du Jesslyn lucu. Tuh. Lucu kan? Lebih lucu lagi kalau misalkan hari ini aku Wimbledon terus besok Amin Pianis. Wow. Gitu. Thank you Kak Salma. Mending gitu gak sih, jadi bisa explore unit song. Iya, tapi di unit song lainnya aku udah lucu. Aku Finland aku pernah bawain, aku sering bawain Finland, Hagafi kan lucu. Kalian tau gak sih yang AKB yang Hagafi tapi bawainnya Hagafi yang Hagafi laki, yang kayak Hagafi tomboy gitu. Sama sekali tidak keren, nanti bawainnya kayak gitu. Selamat aku kayak di pangin gitu apa gitu. Ya kayak itu AKB gak sih, waktu itu aku pernah lihat AKB pernah bawain tapi versi yang laki ya gitu. River pernah bawain nggak? Lumayan sering aku bawain River malah. Tapi udah lama banget aku nggak bawain River. Terakhir kali aku bawain River itu pas GradCon-nya Cishani. Udah lama banget kan? Tahun lalu. Aku juga bingung kenapa aku udah lama banget nggak bawain River, tapi ya gitu, karena jarang sih River dibawain. Oke, aku bakal bacain podium. Yang ke-10 ada Kak Cesarius, 9 ada Kak Fedian, 8 ada Kak Nathan, 7 ada Kak Iqbal. Thank you Kaldo. Terus 6 ada Kak Arisan, 5 ada Kak Dafsa, 4 ada Kak Koirin, 3 ada Kak Ram,
2 ada Kak Aldo, 1 ada Kak Salma. Thank you Kak Salma. Yeay. Kok udah pedium aja? Iya udah pedium aja soalnya. Dadah semuanya, thank you. Ini kita ketemu lagi. Bye bye.